Selamat malam, perkenalkan nama saya Andre Palenti, NIM 2110417468, kelas Manajemen 4 pagi, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 atau MSDM 1, dosen pengampu Bapak Angga Hendarsa, SEMM. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan dan jelaskan rencana apa saja yang dapat membantu proses rekrutmen. Rencana yang pertama adalah menganalisis kebutuhan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja yang meningkat akan menurunkan kinerja. Alasan lain yang mungkin untuk kebutuhan rekrutmen adalah pembukaan departemen baru atau transfer posisi. Rencana yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan, dan menentukan di mana menempatkan iklan pekerjaan di media cetak atau online. Selain itu, jangan lupa untuk mengidentifikasi penanggung jawab pekerjaan dari tim pengembangan sumber daya manusia. Memantau proses, mengklasifikasikan pelamar, melakukan wawancara, dan terakhir memberikan kesempatan kerja. Rencana yang ketiga, pasang lowongan. Tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Kemudian memilih media yang menerbitkan iklan lowongan kerja seperti media cetak atau online yang memiliki pangsa pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Sebelumnya, pastikan tim pengembangan SDM sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi jika pelamar terlalu banyak. Untuk menyederhanakan proses, Anda dapat menghubungi pelamar yang memenuhi syarat dan memenuhi syarat melalui telepon atau pesan teks untuk memberitahu mereka tentang jadwal wawancara yang dijadwalkan. Yang kelima, pilih kandidat yang cocok dan diberikan kesempatan kerja. Jika semua langkah di atas sudah selesai, maka tim HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian, siapkan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan jabatan dan jabatan. Siapkan surat pemberitahuan ucapan terima kasih kepada kandidat yang belum diterima. Ambil langkah ekstra ini untuk menjadikan citra perusahaan lebih baik di mata para pencari kerja. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan hambatan dan tantangan rekrutmen. Yang pertama adalah terbatasnya pilihan kandidat yang tepat. Jika HRD mencari kandidat yang tepat dalam kumpulan kandidat yang tidak memenuhi syarat, maka pilihan HRD untuk mencari kandidat yang tepat sangat terbatas. Pada akhirnya, HRD akan merekrut kandidat terbaik yang dapat mereka temukan saat itu, bukan kandidat yang paling cocok dengan posisi tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah kandidat yang banyak dapat menjadi salah satu kendala dalam rekrutmen karyawan. Yang kedua, sulit menjelaskan proses wawancara. Setiap pekerjaan tentunya memiliki proses seleksi yang berbeda-beda. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan kandidat untuk melakukan berbagai tahapan wawancara sehingga memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, penting bagi HRD untuk menjelaskan tiap tahapan rekrutmen kepada semua kandidat untuk memastikan mereka memiliki waktu maksimal untuk mempersiapkannya. Yang ketiga, mencari kandidat yang serupa dengan sebelumnya. Salah satu kendala rekrutmen paling umum yang dilakukan banyak perusahaan selama proses rekrutmen karyawan adalah
mencari kandidat yang mirip dengan karyawan yang sebelumnya yang mengemban pekerjaan tersebut. Dengan melakukan hal ini, HRD akan mengabaikan potensi kreativitas dan inovasi yang dimiliki kandidat baru, sehingga kemungkinan HRD akan kehilangan calon karyawan yang tepat. Yang keempat, menggunakan teknik rekrutmen yang sama. Ketika HRD menemukan teknik rekrutmen yang berhasil, biasanya HRD akan menggunakan teknik rekrutmen tersebut secara berulang kali. Menggunakan teknik yang sama akan membuat HRD membatasi pencarian kandidat baru yang potensial, sehingga perusahaan gagal mendapatkan calon karyawan yang menarik dan tepat. Maka dari itu, cobalah strategi rekrutmen yang baru untuk memudahkan HRD menarik karyawan baru yang potensial dan tepat untuk posisi tersebut. Yang kelima, gagal menjelaskan deskripsi pekerjaan tertentu. Banyak perusahaan gagal menjelaskan deskripsi pekerjaan yang terperinci kepada pelamar, sehingga sulit bagi mereka dalam mempersiapkan diri untuk melakukan proses wawancara. Gagalnya perusahaan dalam menginformasikan deskripsi pekerjaan yang jelas membuat perusahaan memiliki sejumlah pelamar yang tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut. Yang keenam, proses rekrutmen yang tergesa-gesa. Banyak perusahaan yang terburu-buru selama merekrut karyawan sehingga menyebabkan proses rekrutmen berjalan tidak sesuai rencana. Untuk menemukan kandidat yang tepat dan bisa segera bergabung dengan perusahaan tentunya membutuhkan waktu. Tidak ada acuan khusus dalam menentukan berapa lamanya proses rekrutmen, tetapi rata-rata proses rekrutmen memakan waktu selama 2 minggu yang mencakup sesi wawancara. 2 minggu merupakan waktu yang tepat untuk cukup bagi pelamar untuk mempersiapkan diri. Yang ketujuh, sistem rekrutmen pegawai berbasis data dan manual. Salah satu cara untuk meningkatkan proses rekrutmen karyawan adalah dengan menggunakan metode berbasis data. Namun, metode berbasis data ini memiliki titik kelemahan, yaitu terletak pada pengumpulan data dan pengolahannya. Dalam pengumpulan data dan pengolahannya, sebagian besar perusahaan biasanya menggunakan sistem manual, yakni spreadsheet, yang berpeluang untuk terjadinya kesalahan sangat besar. Pada akhirnya, HRD akan kesulitan melacak data secara akur. Yang kedelapan, menawarkan pekerjaan segera setelah wawancara. Sebagian besar perusahaan memiliki kebiasaan menawarkan pekerjaan kepada karyawan segera setelah sesi wawancara berakhir. Namun, perekrutan ini terkesan tidak adil karena mungkin saja nantinya akan ada kandidat yang lebih baik untuk pekerjaan tersebut. Selain itu, terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih kandidat yang tepat, seperti keterampilan dan kepribadian kandidat. Soal yang ketiga, sebutkan manfaat apabila HRD terlibat dalam perencanaan karir. Di sini ada 7 manfaat apabila HRD terlibat dalam perencanaan karir. Yang pertama adalah mengembangkan jumlah karyawan internal yang dapat dipromosikan. Yang kedua, menurunkan tingkat turnover karyawan. Yang ketiga, mengungkap potensi karyawan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan karyawan. Yang kelima, mengurangi penimbunan karyawan. Yang keenam, memuaskan kebutuhan karyawan. Dan yang terakhir, membantu pelaksanaan rencana-rencana yang telah disetujui. Soal yang terakhir, sebutkan dan jelaskan metode-metode training and development. Yang pertama adalah metode praktis atau on-the-job training. On-the-job training, teknik-teknik on-the-job merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman, biasanya karyawan lain. Berbagai macam teknik ini yang biasa digunakan dalam praktek adalah sebagai berikut. Yang pertama, rotasi jabatan, memberikan kepada karyawan pengetahuan tentang bagian-bagian organisasi.
yang berbeda dan praktek berbagai macam keterampilan manajerial. Yang kedua, latihan instruksi pekerjaan. Petunjuk-petunjuk pengerjaan diberikan secara langsung pada pekerjaan dan digunakan terutama untuk melatih para karyawan tentang cara pelaksanaan pekerjaan mereka sekarang. Yang ketiga, magang. Magang merupakan proses belajar dari seorang atau beberapa orang yang lebih berpengalaman. Pendekatan ini dapat dikombinasikan dengan latihan on the job. Hampir semua karyawan pengrajin atau krep seperti tukang kayu dan ahli pipa atau tukang ledeng dilatih dengan program-program magang formal. Asistensi dan internship adalah bentuk lain program magang. Yang keempat, coaching. Penyelia atau atasan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. Hubungan penyelia dan karyawan sebagai bawahan serupa dengan hubungan tutor mahasiswa. Yang kelima, penugasan sementara. Penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai anggota panitia tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. Karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah organisasional nyata. Metode yang kedua, metode simulasi atau off-the-job training. Metode simulasi. Dengan pendekatan ini, karyawan peserta latihan menerima presentasi tiruan atau artifikal suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Di antara metode-metode simulasi yang paling umum digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metode studi kasus. Deskripsi tertulis suatu situasi pengambilan keputusan nyata, disediakan aspek-aspek organisasi terpilih, diuraikan pada lembar kasus. Karyawan yang terlibat dalam tipe latihan ini diminta untuk mengidentifikasi masalah-masalah, menganalisa situasi, dan merumuskan penyelesaian alternatif dengan metode kasus. Karyawan dapat mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan. Yang kedua, role playing. Teknik ini merupakan suatu peralatan yang memungkinkan para karyawan atau peserta latihan untuk memainkan berbagai peran yang berbeda. Peserta ditugaskan untuk memerankan individu tertentu yang digambarkan dalam suatu episode dan diminta untuk menanggapi para peserta lain yang berbeda perannya. Dalam hal ini tidak ada naskah yang mengatur pembicaraan dan perilaku. Efektivitas metode ini sangat bergantung pada kemampuan peserta untuk memainkan peranan sedapat mungkin sesuai dengan realitas yang ditugaskan kepadanya. Teknik role playing dapat mengubah sikap peserta seperti misalnya menjadi lebih toleransi terhadap perbedaan individual dan mengembangkan keterampilan antar pribadi, interpersonal skills. Yang ketiga adalah business game. Bisnis atau manajemen game adalah suatu simulasi pengambilan keputusan skala kecil yang dibuat sesuai dengan situasi kehidupan bisnis nyata. Permainan bisnis yang kompleks biasanya dilakukan dengan bantuan komputer untuk mengerjakan perhitungan-perhitungan yang diperlukan. Permainan disusun dengan aturan-aturan tertentu yang diperoleh dari teori ekonomi atau dari studi operasi-operasi bisnis atau industri secara terinci. Para peserta memainkan game dengan memutuskan harga produk yang akan dipasarkan, berapa besar anggaran pengiklanan, siapa yang akan ditarik, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk melatih para karyawan atau manajer dalam pengambilan keputusan dan cara mengelola operasi-operasi perusahaan. Yang keempat, festival training. Agar program latihan tidak mengganggu operasi-operasi normal, organisasi menggunakan festival training. Bentuk latihan ini dilaksanakan bukan oleh atasan atau penyelia, tetapi oleh pelatih-pelatih khusus. Area-area terpisah dibangun dengan berbagai jenis peralatan sama seperti yang akan digunakan pada pekerjaan sebenarnya.
Yang kelima, latihan laboratorium atau laboratory training. Teknik ini adalah suatu bentuk latihan kelompok yang terutama digunakan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan antar pribadi. Salah satu bentuk latihan laboratorium yang terkenal adalah latihan sensitivitas, di mana pelajar menjadi lebih sensitif atau peka terhadap perasaan orang lain dan lingkungan. Latihan ini juga untuk mengembangkan berbagai perilaku tanggung jawab pekerjaan di waktu yang akan datang. Yang keenam, program-program pengembangan eksekutif. Program-program ini biasanya diselenggarakan di universitas atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Organisasi bisa mengirimkan para karyawannya untuk mengikuti paket-paket khusus yang ditawarkan, atau bekerja sama dengan suatu lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan secara khusus suatu bentuk penataran, pendidikan atau latihan sesuai kebutuhan organisasi. Baik, sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.